Segala problematika yang kita dapatkan hari ini, mulai dari problem persoalan individu, persoalan kehidupan masyarakat kita, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, semuanya di antara problematika itu solusinya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin sekalian jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, mulai dari saum di siang harinya, yakni berpuasa di siang hari, dan kita menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, tiada lain tujuan kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Apa sebenarnya takwa itu? Dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa at-taqwa hiya, takwa itu sesungguhnya adalah pertama wal amalu bitanzil. Ketika seorang hamba dalam kehidupan sehari-harinya dia beramal berdasarkan Al-Quran. Dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini tiada lain, tujuan utamanya adalah agar kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi manusia, sebagai pedoman kita, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka sesiapa saja yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, maka dia akan memperoleh kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, pasti sesuatu itu akan menjadi mulia. Mengapa bulan suci Ramadan ini menjadi penghulunya bulan di antara 12 bulan? Jawabannya karena di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, salah seorang ulama tafsir, menjelaskan wala khilaf, bahwa tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Turunnya Al-Quran itu terdiri atas 2 tahapan. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunia. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Sama'id Dunia, yakni Baitul Izzah, langit yang paling dekat dengan dunia. Diturunkan secara jumlatan wahidah, diturunkan satu kali dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itulah yang dinamakan dengan peristiwa Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu malam kemuliaan? Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu turun malaikat dan juga Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salam, untuk mengatur seluruh urusan. Sejahteralah pada malam itu sampai terbitnya fajar. Dan tahapan yang kedua dari Baitul Izzah Sama'id Dunia diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Dan ayat yang pertama kali turun yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah letaknya mengapa wabil khusus di negeri kita Indonesia setiap malam ke-17 Ramadan kita peringati nuzulul Quran. Karena dijelaskan oleh para ulama, diwahyukannya pertama kali
Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yakni bertepatan tepat pada tanggal malam ke-17 Ramadan. Para hadirin sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa kemudian bulan Ramadan itu menjadi penghulunya di antara 12 bulan, karena di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam di antara miliaran, triliun, bahkan bilion-bilion malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan ada di bumi. Dan malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang termulia di antara para malaikat-malaikat Allah. Mengapa malaikat Jibril alaihi salam menjadi malaikat yang termulia? Karena malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu Al-Quran, mewahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul mursalin, menjadi pemimpin di antara para nabi dan rasul Allah yang ada, yang pernah diutus sebelumnya. Dan baginda Nabi menjadi sayyidul mursalin, menjadi kekasih Allah, menjadi pemimpin di antara para nabi dan rasul. Mengapa baginda Nabi begitu dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat yang begitu agung dan mulia, yakni Al-Qur'anul Karim, sebagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Mekah itu sering terjadi pertumpahan darah, berbagai kejahiliaan, berbagai kekufuran terjadi di sana, dan ada dua peradaban yang menghimpit Mekah, ada peradaban Romawi dan ada peradaban Persia. Mekah tidak pernah diperhitungkan, tetapi mengapa kemudian Mekah itu menjadi kota yang memiliki peradaban begitu luar biasa, dan bahkan sampai hari ini ada jutaan kaum muslimin setiap harinya beribadah di Mekah Al-Mukarramah, dan bahkan ada miliaran di antara kaum muslimin yang begitu rindu hatinya untuk menginjakkan kaki di kota Mekah. Mengapa Allah muliakan Mekah? Karena di Mekah itulah diturunkan Al-Quranul Karim. Begitupun juga Madinah yang pertama kali namanya adalah Yathrib. Setelah Mus'ab bin Umair mendakwakan Islam di Yathrib dan diterima seluruh masyarakat Yathrib, padahal dulunya terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang saling mertikai, dan kemudian Allah muliakan mereka. Rasul hijrah dari Mekah ke Yathrib, diubah namanya menjadi Madinah. Dan hari ini kita tahu bagaimana Madinah menjadi salah satu kota favorit yang ada di dunia. Mengapa dimuliakan? Karena di Madinah itulah diturunkannya pula Al-Quran. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya adalah sesiapa saja di malam itu dia beribadah, maka sama halnya dia beribadah selama 83 tahun secara berturut-turut. Misalkan kita sholat tahajud saja 2 rakaat tepat malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka dihitung pahala kita selama 83 tahun secara berturut-turut. Mengapa dimuliakan malam itu? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim maka akan sangat mulia dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk hidup bagi kita untuk menjalani setiap kehidupan kita. Al-Quran diturunkan secara bertahap, tergantung dari situasi dan kondisi, tergantung permasalahan-permasalahan yang terjadi saat itu. Sesungguhnya tetap berkaitan erat dengan kehidupan kita saat ini. Segala problematika yang kita dapatkan hari ini, mulai dari problem persoalan individu, persoalan kehidupan masyarakat kita, kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, semuanya di antara problematika itu solusinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jika sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan menurunkan berkah dari langit dan bumi. Maka tanda orang yang bertakwa kepada Allah dalam setiap kehidupannya, apapun statusnya dia,
wal 'amalu bitanzil, dia akan beramal sesuai dengan Al-Qur'an. Misalkan kalau profesi kita sebagai seorang pedagang, maka dia pun juga akan berdagang secara jujur. Ada yang lagi viral sekarang di media sosial, curhatannya ibu-ibu. Katanya dia beli es buah di jalan, es buah. Pas tiba di rumah, dia buka ternyata isinya semua agar-agar. Akhirnya dia marah-marah di Facebook. Dia bilang begini, harusnya itu penjual, tidak usah dia bilang ini es buah, bilang saja es agar-agar. Itu menunjukkan bahwa orang yang beramal dengan Al-Quran, apapun profesi dia, kalau kita seorang penegak hukum, maka kita akan menegakkan hukum secara adil. Begitupun juga posisi kita sebagai seorang pemimpin, maka kita akan meriayah masyarakat kita. Kita akan mendidik, menjaga masyarakat kita, karena ini adalah amanah dari Al-Quran. Dan sesiapa saja yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah akan muliakan dia dunia wal akhirah. Para hadirin sekalian, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ciri orang yang bertakwa yang pertama menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni wal 'amalu bitanzil, dia akan beramal sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah al-khaufu minal jalil, ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya senantiasa hidup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang punya sifat al-khaufu minal jalil, maka dia akan senantiasa beramal. Setiap harinya dia akan terus menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah mensifati tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang mereka itu punya sifat al-khaufu minal jalil. Salah satunya Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu manakala mereka mendengar nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah keimanannya, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Itulah orang-orang yang bertakwa punya sifat al-khaufu minal jalil, yakni rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, ketika kita jalani di siang harinya, walaupun ada makanan yang halal, kenapa kita tidak berani mencicipinya, memakannya? Karena kita takut sekali jangan sampai batal puasanya kita dan kita mendapatkan hukuman yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di siang harinya kita akan tinggalkan berbagai perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Walaupun tidak ada satupun makhluk yang melihat kita, maka sudah seperti itulah seorang hamba yang punya sifat takut kepada Allah, bukan hanya di bulan suci Ramadan, di luar Ramadan pun juga. Walaupun ada kesempatan untuk bermaksiat, melanggar hukum Allah, dia pasti tidak akan mengerjakannya, karena dia tahu bahwa perbuatan apapun yang dia kerjakan, walaupun tidak ada makhluk yang melihatnya, tetap ada raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid. Tidaklah seorang hamba dia berbicara, dua orang berbicara selain ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga tanda orang yang bertakwa adalah waridha bil qalil, dia ridha terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya walaupun sedikit. Orang yang bertakwa dia punya sifat rasa syukur di dalam hatinya terhadap berbagai karunia, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Orang bertakwa tidak suka mengeluh. Makanya Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya memberikan petunjuk kepada kita, kalau ingin tenang hidup ini, misalkan dalam persoalan dunia, maka jangan kita melihat ke atas, gitu ya, tapi lihatlah yang ke bawah, supaya rasa syukur kita kepada Allah itu semakin bertambah-tambah. Sampai-sampai dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang berasal dari Ibnu Majah disampaikan bahwa sesiapa saja
Di pagi harinya dia bangun dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kemudian dalam keadaan aman tempat tinggal dan keluarganya, dan ada makanan hari itu untuk ia makan, maka seakan-akan dia telah mendapati dunia seluruhnya. Apa artinya? Bahwa kita bangun saja di waktu pagi, alhamdulillah Allah berikan kepada kita kesehatan, itu adalah nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak orang yang punya kemampuan secara ekonomi, tetapi Allah telah mencabut kesehatan pada tubuh mereka, dicabut kesehatannya, sehingga dia tidak bisa lagi melangkahkan kaki di masjid Jami' Al-Falah Lepo-Lepo ini, karena telah dicabut kesehatannya oleh Allah. Kita alhamdulillah, kita makan pun juga tidak ada tantangan, bisa makan konro, bisa makan coto, gitu ya. Itu adalah nikmat yang begitu luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan orang yang senantiasa bersyukur terhadap berbagai nikmat yang Allah berikan, maka dia akan senantiasa memperbaiki hatinya. Karena hidup kita ini, kita ibadah ini khusyuk, hidup kita tenang, kita jalani hidup kita sehari-hari nyaman dan tenang, semuanya itu ditentukan dari hati kita. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb." Ketahuilah olehmu, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruhnya, dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu ialah qalbu atau hati. Jadi kita ini ditentukan dari hati kita. Kalau hati kita adalah hati yang pandai bersyukur terhadap berbagai nikmat karunia yang Allah berikan, maka insya Allah kita jalani kehidupan kita akan tenang. Tapi orang yang di dalam hatinya itu senantiasa punya penyakit suka mengeluh, tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, punya sikap penyakit dengki, sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kenikmatan, dan berusaha agar kenikmatan yang diperoleh orang lain itu segala berakhir, maka tidak akan pernah menemukan nikmatnya beribadah dan ketenangan hidup orang-orang yang seperti itu. Maka inilah tanda orang yang bertakwa. Yang ketiga, yakni waridho bil qalil, dan yang terakhir adalah kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tanda orang yang bertakwa adalah wal isti'dadu li yaumir rahil. Dia senantiasa mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Mengapa kita sangat yakin bahwa ketika seorang hamba diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada fase kehidupan berikutnya? Kenapa bisa kita yakin? Saya yakinnya seperti itu. Karena kita membaca Al-Quran dan mentadaburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian itu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Sekiranya Al-Qur'an itu bukan berasal dari sisi Allah, maka kalian pasti akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, kita sangat yakin dengan Al-Qur'an merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan yang membacanya adalah ibadah yang berfungsi, yang bertujuan sebagai hudan linas, sebagai petunjuk hidup kita. Maka kita yakin bahwa ternyata kalau kita sudah meninggal dunia ada fase kehidupan berikutnya. Karena perjalanan kita ini sesungguhnya hanyalah perpindahan fase yang pertama, fase kedua, dan seterusnya. Ada alam ruh. Setelah alam ruh itu ditiupkan ke rahim ibunda kita, kita tinggal di dalam rahim lamanya 9 bulan. Setelah itu kita terlahir di dunia memasuki fase yang ketiga, sebagaimana yang kita jalani ini. Dan selanjutnya wafat, masuk ke fase alam barzah, namanya alam kubur. Setelah itu datang yaumul ba'ats, yakni hari kebangkitan, disebutkan sebagai yaumul qiyamah. La uqsimu bi yaumil qiyamah. Kata Allah bersumpah bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan Allah bersumpah terhadap manusia yang pasti akan menyesali dirinya sendiri. Kemudian ada yaumil mizan, yaumil hisab, ada titian siratal mustaqim. Di sana ada surga dan neraka. Kenapa kita yakin? Saya yakinnya seperti itu
karena kita membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, meyakini Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan melalui malam nuzulul Quran pada kesempatan ini, semoga semakin menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Dan sungguh Al-Quran itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Membacanya adalah ibadah yang begitu luar biasa, tapi tujuan utamanya adalah agar Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup kita. Dan tanda orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari, apapun statusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.